Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi teman-teman yang saya sayangi dan Bapak dosen yang saya hormati. Di sini saya ingin menyatakan sebuah statement yang sering saya pertanyakan sehari-hari. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat, manusia itu ternyata memiliki emosi dasar yang pada dasarnya sama. Seperti senang, sedih, marah, membenci, menyayangi, dan lain sebagainya. Namun dari hal tersebut, masing-masing individu akan memberikan respon yang berbeda walaupun emosi dasar yang dipegangnya identik. Dan dari sana ada hal yang unik. Kalau kita membahas tentang karya saya yang bersifat figuratif, komposisi yang dinamis, juga ada hal-hal psikologis di dalamnya, saya menemukan satu pola yang terus berulang, yaitu lukisan saya dalam karya saya akan selalu untuk berusaha menampilkan atau mengelupas sesuatu motif dari apa makna dari suatu kejadian. Jadi kalau misalnya kita runutkan, ini bukan hanya sekedar A, tapi di belakang itu ada motif yang jauh lebih besar atau makna yang sebetulnya bisa kita telusuri. Contohnya dalam karya saya, misalnya yang pertama yang IGD, ini bukan hanya tentang bagaimana ruang atau tenaga medis bekerja, tapi di sana ada momen border atau in extremis, bagaimana hidup dan mati seseorang dipegang atas kendali orang lain dan bagaimana orang tersebut memiliki kendali penuh untuk menyelesaikan atau melanjutkan kehidupan orang lainnya. Kalau misalnya kita lihat di momen transportasi umum, itu bukan hanya tentang orang-orang yang kesulitan atau kecapean setelah bekerja, tapi di dalam sana terdapat hal isolasi yang jauh lebih kompleks. Orang-orang tersebut melakukan pengalihan yang jauh lebih besar dengan bekerja ketimbang menerima perasaan-perasaan buruk yang seharusnya mereka accept, mereka terima. Lalu yang lukisan ketiga ini, di sana bukan hanya figur-figur orang yang duduk, diam, dan juga saling meratapi nasibnya, tapi di sana ada momen anxiety, bagaimana seseorang yang memiliki kecemasan penuh, pada akhirnya dia akan terdiam dan bergelut dengan pikirannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya mencoba untuk mengelupas atau membuka hal yang jauh lebih besar dari momen yang simple. Atau bisa juga dibalik, sebenarnya hal besar ini bagaimana jika kita kerucutkan. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita bahas kekaryaan, karya saya itu banyaknya figuratif, juga ekspresionis. Kita akan bahas bagian figuratifnya. Saya juga sering bertanya, kenapa karya-karya saya berisi orang-orang figuratif, orang-orang yang saling berinteraksi, bertumpu, komposisi yang padat dan dinamis. Dan dari sana, saya sebetulnya ingin membahas bahwa sebelumnya kan saya ingin melupas momen yang penting. Momen tersebut akan menjadi penting karena ada manusia yang berada di dalamnya, karena ada makhluk bernyawa yang hidup dalam momen tersebut, karena ada seseorang yang hidup di sana. Nah, bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa orang tersebut nyata ataupun hidup? Kalau misalnya kita dengar Heidegger pernah berkata, manusia ada karena dia berpikir, manusia ada karena dia merasa, manusia ada karena dia membenci, menyayangi. Tapi sebetulnya tidak berhenti di sana. Manusia ada karena dia berpikir bersama, manusia ada karena dia merasakan bersama, manusia ada karena dia membenci atau menyayangi bersama. Bersama ini dalam artian ada entitas di luar dirinya, baik itu hal yang lebih besar ataupun sesama. Bisa saja Tuhan, bisa saja benda mati, ataupun sesamanya, sesama manusia lain. Dan satu-satunya hal yang paling mendekati untuk menjustifikasi bahwa manusia itu ada secara human being, itu adalah dengan keberadaan orang lain. Aku bisa menyatakan aku adalah A karena aku melihat orang lain B. Dari sana ada komparasi. Maka dari itu, momen tersebut penting karena ada orang yang hidup di dalamnya, dan orang yang hidup di dalamnya bisa dijustifikasi keberadaannya dengan keberadaan orang lain. Dari sana kita bisa lihat ada benang merah. Dan saya juga cukup merasakan bahwa ini tuh ada emosi yang saling terkait. Makanya saya menggunakan tools ekspresionisme. Kita tahu ekspresionisme sendiri adalah kajian seni yang membahas bahwa emosi manusia lah yang penting, emosi pencipta lainnya yang penting dalam karya seni tersebut. Nah, ekspresi saya, emosi saya itu nyata. Emosi saya itu sebuah kenyataan bagi saya. Memang orang lain tidak merasa melihat saya berdarah misalnya, tapi jika saya kesakitan, itu adalah bentuk realitas subjektif bahwa itu nyata bagi saya.
Nah, sebagai emosi manusia yang pada dasarnya makhluk biologis yang memiliki dasar yang sama, saya juga manusia. Emosi saya didasarkan dari hal-hal yang mendasar sama dengan orang lain. Ketika emosi itu nyata bagi saya, itu pun nyata bagi orang lain, itu benar. Dan dari kebenaran tersebut, emosi-emosi ini bisa membawa pada kebenaran yang setidaknya mendekati realitas absolut. Jadi itulah yang mau saya capai. Sebagai seni, berfungsi sebagai menampilkan realitas yang saat ini dengan cara emosi yang pada dasarnya sama. Jadi kalau misalnya kita lihat, momen tersebut penting karena ada orang lain ini dilegitimasi oleh orang lainnya, dan orang lain itu tersebut saling terhubung karena ada kesadaran kolektif atau keingatan kolektif yang didasarkan pada emosi yang sama, makhluk biologis yang menginginkan rasa keterhubungan. Terima kasih. Bagus. Tapi penutupnya tampihan. Kami naon? Terima kasih kehadirannya. Gitu. Ya. Ya boleh lah. Lebih matang dibanding masih kemarin tidak? Hah? Lebih matang dibanding kemarin tidak? Iya.